Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hanyalah milik Allah semata. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tol gratis ini dalam keadaan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam. Masih ingat tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah? Jika kita sudah bayar canda secara dawam, diibaratkan kita sudah berpakaian menutup semua aurat dan memakai sepatu. Meskipun kita sudah berpakaian menutup semua aurat dan memakai sepatu, apakah semua itu sudah cukup? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari bersama-sama kita melakukan perjalanan. Dimulai dari pintu masuk pengorbanan dan keluar di pintu proyek strategis. Sehingga judul tol gratis kali ini adalah pengorbanan proyek strategis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Artinya, maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu, dengarlah dan taatlah, serta belanjakanlah hartamu, hal itu baik bagimu. Maka barang siapa dirinya dipelihara dari kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan bagimu dan akan mengampunimu, dan Allah Maha menghargai, Maha penyantun. Surah At-Taghabun ayat ke-17 dan 18. Berdasarkan surah At-Taghabun, surah 64 ayat 17 sampai 18 yang baru saja ditilawatkan, Huzur menyatakan Tuhan sedang menarik perhatian orang-orang mukmin sejati untuk menerapkan ketakwaan dan mematuhi segala perintahnya dengan ketaatan sempurna. Salah satu perintah Tuhan adalah
untuk membelanjakan harta di jalannya. Hari ini hanyalah jemaat Masih Maud alaihissalam yang membelanjakan harta untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tuhan menyatakan bahwa mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah tidak hanya diminta untuk hanya membelanjakannya saja, namun yang mereka belanjakan juga menjadi sumber kesuksesan dan kesejahteraan mereka. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dia melihat harta yang diberikan dengan penuh kecintaan serta menghargainya seperti pinjaman yang baik yang telah diberikan karenanya. Dan dia juga membalasnya dengan yang lebih besar. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa berkenaan dengan pengorbanan harta, dia akan memberikan ampunan dan akan memungkinkan orang-orang untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Dengan demikian, seorang muslim atau muslimah hendaknya meningkatkan pengorbanan. Diibaratkan orang yang sudah memakai baju gamis, perlu ditambah aksesoris. Kita tahu bahwa untuk penampilan kita perlu aksesoris, baik di kepala, wajah, dan tangan. Aksesoris di kepala bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki dapat berupa peci, topi, sorban, atau bentuk lain. Bagi ibu-ibu atau nenek yang masih gadis, aksesoris di kepala dapat berupa kerudung. Aksesoris di wajah bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki dapat berupa jenggot maupun jambang. Bagi ibu-ibu dan uni-uni yang masih gadis, aksesoris di wajah berupa pardah. Adapun aksesoris bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki di tangan dapat berupa tasbih atau cincin. Sedangkan bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang masih gadis, aksesoris di tangan dapat berupa gelang dan lain-lain. Demikian juga dalam pengorbanan. Rasanya belum lengkap jika kita hanya membayar canda. Aksesoris pengorbanan di kepala berupa tahri jadid. Aksesoris pengorbanan di wajah berupa wakfi jadid. Dan aksesoris di tangan berupa pengorbanan iuran badan-badan, dana jalsah, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah kita ingin berpenampilan wow? Benda apa itu yang dapat membuat kita wow? Benda tersebut tidak dapat digerakkan oleh satu bagian tubuh saja. Benda itu membutuhkan tangan, mata, mulut, dan telinga kita. Tahu kan, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, benda apa itu? Ya, betul. Betul, HP. HP Android. HP baru berfungsi jika antara tangan, telinga, mulut, dan mata digerakkan secara harmonis dan simultan. Dengan HP, kita bisa mendengar suara orang meskipun orang tersebut jauh di pelosok dunia. Untuk menyampaikan kebenaran Islam Ahmadiyah ke seluruh pelosok dunia. Dalam jemaat diperkenalkan proyek strategis. Proyek strategis adalah proyek-proyek infrastruktur Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada masa kepemimpinan Amir Nasional Abdul Basit yang dianggap strategis dan diatur melalui persetujuan Khalifah. Pelaksanaan proyek ini dilakukan secara langsung oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Proyek di atas memenuhi unsur kriteria dasar, unsur kriteria strategis, dan unsur kriteria operasional. Unsur kriteria dasar adalah
adanya kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah jemaat, berupa pembangunan kampus jamiah yang terdiri dari gedung kampus, gedung asrama mahasiswa, rumah-rumah tinggal dosen, dan fasilitas umum, bertujuan untuk meningkatkan akreditasi kampus. Pembangunan rumah sakit Humanity First dilengkapi dengan fasilitas medis seperti instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, poliklinik spesialis, radiologi, farmakologi, laboratorium, dan lain-lain, guna meningkatkan pengabdian ke masyarakat. Adapun pembangunan studio MTA dilengkapi dengan sarana perkantoran, perpustakaan, studio, ruang kontrol, editing, produksi, quality control, dan lain-lain untuk meningkatkan dakwah Islam Ahmadiyah. Adapun unsur kriteria strategis dan unsur kriteria operasional mengacu kepada manfaat dan ketersediaan dana, yakni pembangunan kampus jamiah. Manfaatnya untuk meningkatkan akreditas kampus membutuhkan dana 47 miliar 525 juta 750 ribu rupiah. Pembangunan rumah sakit Humanity First manfaatnya untuk meningkatkan pengabdian ke masyarakat, membutuhkan dana 47 miliar 570 juta rupiah. Adapun pembangunan studio MTA manfaatnya untuk meningkatkan dakwah Islam Ahmadiyah, membutuhkan dana 5 miliar rupiah. Meningkatnya akreditas kampus berarti meningkatnya kualitas mubalik. Diibaratkan suara yang dikeluarkan dari mulut identik dengan menyerukan kebenaran Islam Ahmadiyah, sehingga jemaat memperkenalkan proyek strategis pembangunan kampus jamiah. Meningkatnya pengabdian ke masyarakat diibaratkan tangan, dimaksud sebagai simbol uluran tangan, ringan tangan, sifat suka membantu, dan kepedulian sosial. Sehingga tangan identik dengan proyek strategis pembangunan rumah sakit Humanity First. Adapun meningkatnya dakwah Islam Ahmadiyah diibaratkan mata dan telinga yang berfungsi untuk melihat dan mendengar. Sehingga mata dan telinga identik dengan media penyiaran, yakni proyek strategis pembangunan studio MTA. Dengan demikian, HP identik dengan mulut, tangan, mata, dan telinga, merupakan simbol proyek strategis Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang terdiri dari pembangunan kampus jamiah, pembangunan rumah sakit Humanity First, dan pembangunan studio MTA. Jadi, anggota jemaat yang sempurna adalah orang yang berbusana muslim atau muslimah dan memakai perhiasan di tangan, di wajah, dan di kepala, serta mempunyai HP Android. Kami percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, ingin tampil gagah, tampil cantik, tampil sempurna, serta wow dalam pengorbanan, sehingga mengikuti berbagai bentuk pengorbanan dan membayarnya secara dawam, insya Allah. Bagi anggota yang berpenampilan wow dalam pengorbanan akan mendapat keutamaan, di antaranya adalah dihapus dosa-dosa, mendapat syafaat di hari akhir, memberi keberkahan harta, pahala berlipat ganda, disediakan pintu surga,
dapat membebaskan dari siksa kubur, memiliki dan merasakan rendah hati, tenang, lapang dada dan bahagia, serta menambah keberkahan harta dan mendapat rahmat dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada akhir perjalanan pengorbanan proyek strategis di pintu keluar tol gratis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada layanan tol gratis kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan saya berharap dengan mendengarkan tol gratis ini dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan meningkatkan pengorbanan. Bukan hanya saja membayar canda, tetapi juga membayar pengorbanan lainnya. Dengan mengikuti program proyek strategis, berarti kita telah berinvestasi dalam pengembangan jemaat menuju jemaat Indonesia emas. Mudah-mudahan kita termasuk Ahmadi yang ikhlas dan itaat kepada imam zaman dan khalifahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir mudawana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.